Shalom dan selamat malam dan selamat bertemu kepada kita semua yang setia mengikut bicara sabda pada malam ini. Dan saya sangat terima kasih kepada mereka yang mengurus ataupun membuat rencana bicara sabda ini, memberi peluang untuk saya berkongsi kepada kita daripada firman pada malam ini dalam renungan kita dalam bicara sabda. Tajuk yang saya akan bawa kita bersama-sama belajar pada malam ini adalah kepemimpinan rohani, asas keluarga yang kukuh dan generasi beriman. Kita ambilkan ini daripada Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Saya bacakannya untuk kita. Ayat 1. Nyanyian Jara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjuknya. Apabila engkau makan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau, dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan lihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Mazmur 128 adalah gambaran indah tentang keluarga yang dipimpin oleh takut akan Tuhan. Pasal ini menunjukkan hubungan langsung antara kepemimpinan rohani, kestabilan keluarga, dan berkat bagi generasi penerus yang beriman. Jadi kepemimpinan rohani dalam keluarga bukan sekadar tanggung jawab ayah atau ibu, tetapi panggilan kita bersama untuk membawa seluruh rumah tangga hidup dalam takut akan Tuhan. Tanpa kepemimpinan rohani, keluarga mudah goyah. Kasih menjadi pudar ataupun menjadi sejuk. Dan generasi akan kehilangan arah tuju kehidupan mereka. Yang pertama yang kita ingin belajar bersama adalah dasar kepemimpinan rohani adalah takut akan Tuhan. Mazmur 128 ayat 1 katakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Takut akan Tuhan sebagai asas kepemimpinan sejati. Pemimpin yang takut akan Tuhan menjadi firman Tuhan dan doa sebagai panduan utama dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Firman Tuhan menolong kita meneliti pikiran kita dan meneliti hati kita, apakah kita melakukannya secara jujur dan juga secara baik menyenangkan hati Tuhan. Kalau pikiran kita adalah mengikut penelitian yang daripada firman Tuhan, jauhlah hati kita daripada merancang balas dendam kepada orang yang menyakitkan hati kita, mencari jalan untuk menindaskan orang lain, atau mencari jalan yang tidak baik supaya kita naik tinjak atas orang lain. Jadi kalau firman Tuhan yang
meneliti ataupun membuat pikiran kita baik, yang kita membuatkan firman Tuhan itu sebagai untuk membuatkan pikiran kita jujur dalam hati kita. Dan seterusnya, juga sebagai pemimpin rohani, kita harus membawa segala perkara dalam doa kita. Segala keputusan yang kita ingin lakukan, kita buatkannya dengan ambil masa untuk berdoa. Saya sangat berterima kasih karena Tuhan memberi dukungan kepada saya dalam hal ini dengan pasangan saya, karena dalam setiap keputusan yang kami lakukan, kadang-kadang saya sebagai ketua rumah tangga, kalau dia adalah keputusan yang kecil-kecil, saya terus melakukan, membuat tindakan. Tetapi pasangan saya dengan setia katakan, dia terus ambil kita dan katakan mari kita berdoa. Jadi itu yang saya sangat berterima kasih. Oleh karena dia yang senantiasa ingat segala hal, keputusan kecil, besar, harus dibawa dalam doa. Harus keputusan itu adalah sebagaimana yang dipimpin oleh Tuhan. Jadi setiap langkah yang diambil dengan doa, penuh kesadaran oleh seseorang pemimpin rohani adalah langkah iman. Langkah kita belajar untuk hidup sepenuhnya dalam menghormati Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Apapun keputusan yang kita lakukan, ambil masa untuk berdoa. Karena takut akan Tuhan bukan sekadar rasa takut, tetapi rasa hormat, juga tunduk kepada firman Tuhan dan juga taat kepada firman Tuhan. Keluarga yang dipimpin dengan takut akan Tuhan akan tetap teguh walaupun menghadapi badai hidup. Banyak macam cabaran-cabaran yang kita alami, cabaran ekonomi, cabaran sosial, ataupun cabaran emosi. Semuanya itu akan membuat kita lemah semangat. Tetapi kalau kita dipimpin dalam kehidupan yang takut akan Tuhan, dipimpin dengan kehidupan yang dipimpin dengan penuh kerohanian kita, semua cabaran itu kita dapat lalui dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Jadi yang kedua yang kita ingin belajar bersama-sama adalah hidup kita diberkati apabila dipimpin secara rohani. Jadi itu yang dikata dalam Mazmur 128 ayat 2 katakan, apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi ini dikatakan Mazmur 128 ayat 2 katakan kita diberkati apabila kita dipimpin secara rohani. Jadi kepimpinan rohani membawa berkat dalam usaha dan pekerjaan kita. Dalam apapun usaha yang kita lakukan, apapun kerja, pelayanan yang kita lakukan, kalau kehidupan kita, kepimpinan rohani dalam kehidupan kita, itu akan membawa berkat. Kepimpinan rohani menuntun kita untuk bekerja dengan integriti, bekerja dengan kesetiaan, penuh kesetiaan dalam semua yang kita lakukan, dan ketaatan kepada firman Tuhan, sehingga usaha kita tidak sia-sia, tetapi menghasilkan berkat, karena kita melakukannya dengan penuh integriti dalam kehidupan kita, karena kita tahu dan kita sadar bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah kita lakukan untuk Tuhan yang panggil kita, untuk Tuhan yang memberi peluang itu untuk kita lakukan dalam pelayanan. Baik apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita kepada Tuhan,
Tuhan yang memanggilkan kita. Jadi kita lakukannya dengan penuh kesetiaan kita kepada Tuhan dan taat kepada firman Tuhan dan penuh dengan integriti dalam melakukan segala sesuatu. Kepemimpinan rohani membuka pintu berkat Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, baik dalam keluarga kita, baik di tempat kerja kita, baik di dalam pelayanan kita, dimanapun kita berada. Kepemimpinan rohani inilah yang membuka pintu yang begitu indah untuk kita semua. Jadi bagi orang tua yang memimpin dengan iman dan melihat berkat Tuhan dalam semua usaha mereka. Jadi kehidupan yang taat kepada pemimpin rohani menjadikan kita saluran berkat bagi orang lain. Jadi kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat kepada orang-orang sekeliling kita. Karena kita diberkati oleh Tuhan untuk memberkati. Jadi itu panggilan kita sebagai anak Tuhan. Tuhan ingin memberkati kehidupan kita supaya kita memberkati orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi berkat kepada orang lain. Dalam segala berkat-berkat yang kita terima, gunakan berkat itu untuk memberkati orang di sekeliling kita, memberkati keluarga kita, memberkati sama teman-teman kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi dengan rendah hati, dapatkanlah bimbingan. Kalau kita ingin menjadi pemimpin yang penuh dengan kerohanian, memimpin dengan rohani, adalah kita harus terima ataupun dapatkan, minta bimbingan daripada mentor kita, minta pertolongan daripada pemimpin rohani kita, supaya kita akan menerima segala sokongan yang beralkitabiah dalam kehidupan kita. Karena ini bukan kelemahan. Kalau kita minta pertolongan daripada mentor kita, itu bukan kelemahan, tetapi itu merupakan satu keberanian dan juga kebijaksanaan dalam kehidupan kita untuk mengakui bahwa kita memerlukan pertolongan, baik daripada orang-orang sekeliling kita, lebih-lebih lagi pertolongan daripada Tuhan yang akan menolong kita dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi rumah tangga yang subur dengan kasih dan iman adalah yang kepimpinannya adalah rohani, melahirkan keluarga yang penuh damai. Jadi itu adalah rumah tangga yang mengalir ataupun mengeluarkan kesuburan kasih itu dan juga iman itu dalam rumah tangga kita. Kasih dalam keluarga bukan sekadar perasaan, tetapi teladan pengorbanan Kristus bagi kita semua. Itu yang dikata dalam Efesus pasal 5 ayat 25. Dia katakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya." Jadi Tuhan mengasihi kita semua dan menyerahkan dirinya bagi kita semua. Jadi kepemimpinan rohani menuntun keluarga untuk saling mengasihi dan sabar, rendah hati, dan lebih-lebih lagi rela berkorban. Seperti Kristus rela berkorban dan menyerahkan dirinya untuk kita semua supaya kita menikmati kehidupan rohani yang indah dan juga menikmati berkat daripada Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus untuk kita. Jadi, menanam iman dalam generasi seterusnya melalui hidup teladan kita, kehidupan teladan yang daripada kita sebagai dalam satu rumah tangga. Jadi, suami menunjukkan kasih melalui kepemimpinan yang dia memimpin rumah tangga itu dengan menunjukkan kasih
kepada semua. Dan juga istri mendukung pimpinan suaminya dengan kasih itu dengan hormat dan doa. Dan juga anak-anak harus belajar kasih melalui teladan orang tua yang mengajar dengan penuh kasih sayang kepada semua anak-anak. Jadi melalui semuanya itu kita belajar tentang kasih. Dalam dunia modern, banyak keluarga selalu makan malam mereka ataupun makan dinner mereka sambil sibuk dengan telepon mereka. Baru-baru ini saya telah berjumpa dengan satu bapak yang mengatakan bahwa keluarga dia yang membuat satu ketetapan dalam peraturan rumah tangga dia, bahwa waktu makan malam harusnya mereka makan tanpa bawa telepon ke meja makan. Mereka harus ambil masa untuk bercakap, untuk berbual masa makan, dan berkongsi pengalaman hidup seharian mereka, apa yang mereka lalui pada hari itu, pada masa makan malam itu. Jadi mereka selalu katakan bahwa makan malam itu adalah masa detox, dinner time to talk. Jadi anak-anak merasa dihargai dan kasih dalam keluarga semakin erat oleh karena mereka mengambil masa untuk mendengar satu sama yang lain, bergurau di atas gurauan mereka dalam mereka sambil makan. Jadi dari sanalah mereka melihat keluarga mereka makin erat perhubungan mereka. Jadi yang keempat yang kita ingin belajar bersama-sama pada malam ini adalah kepemimpinan rohani menghasilkan generasi yang beriman. Mazmur 128 ayat 4 katakan, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ayat 5 katakan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Ayat 6. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Jadi berkat yang Tuhan ingin kita rasa dalam kehidupan kita adalah berkat yang harus turun-temurun, yang menghasilkan kepimpinan rohani dalam generasi penerus. Itu yang dikata dalam Ulangan pasal 6 ayat 6-7. Jadi kita akan menikmati dan melihat anak-anak kita dan dari anak-anak kita itu turun-temurun kalau kita mengikut apa yang dikata dalam Ulangan pasal 6 ayat 6-7. Ayat 6 dalam Ulangan ini katakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Jadi itu yang dikatakan dalam Ulangan pasal 6. Jadi kita harus ajarkan ketaatan dalam firman Tuhan itu berulang-ulang kepada anak-anak kita. Jadi berkat yang daripada Tuhan bukan hanya untuk satu generasi, tetapi untuk generasi penerusnya, yang seterusnya turun-temurun kepada generasi penerus. Jadi orang tua harus mengajar firman Tuhan secara konsisten kepada anak-anak kita. Generasi beriman tidak lahir secara otomatis. Mereka dibentuk melalui pengajaran firman Tuhan yang konsisten. Itulah sebabnya dalam Ulangan kata ajar mereka berulang-ulang. Jadi berkat bukan hanya untuk satu generasi, tetapi mengalir kepada anak cucu mereka yang takut akan Tuhan.
Kepemimpinan rohani membentuk iman anak-anak. Anak-anak mengenal Tuhan sejak kecil melalui teladan pengajaran rohani daripada ibu bapa yang mengajarkannya. Kepemimpinan rohani memastikan anak-anak mengenal Tuhan sejak kecil. Itu sebabnya saya sangat percaya kepada pelayanan kanak-kanak. Pelayanan kanak-kanak ataupun pelayanan sekolah minggu menjadi wadah penting untuk menanam iman sejak kecil anak-anak kita. Dalam umur awal mereka, firman Tuhan adalah diberi kepada mereka sebagai makanan rohani kepada mereka daripada guru sekolah minggu yang mengajar. Saya sangat-sangat menghargai guru-guru sekolah minggu yang dengan setia mengajar anak-anak kita setiap minggu. Mereka mengambil masa untuk mempersiapkan pelajaran itu sepanjang minggu itu. Mereka mempersiap diri mereka untuk mengajar anak-anak kita. Jadi oleh karena itu, saya mendorong ibu bapak, saya mendorong gereja untuk menghargai guru-guru sekolah minggu kita. Waktu hari guru, kita ambil masa untuk menghargai mereka. Tapi ada gereja-gereja yang saya tahu bahwa guru-guru yang ada dalam gereja itu mengumpulkan uang di antara mereka, membuat collection di antara mereka untuk mereka pergi mengadakan jamuan makan bersama untuk menghargai diri mereka sendiri. Alangkah baiknya kalau hal ini dihargai oleh gereja masing-masing, menghargai guru mereka karena usaha mereka yang mengambil masa untuk mengajar anak-anak kita. Jadi hargailah guru-guru sekolah minggu kita. Jadi iman diwariskan kepada generasi seterusnya. Jadi pemimpin rohani memastikan nilai iman, kasih, dan ketaatan diteruskan kepada anak-anak kita, kepada generasi penerus kita. Jadi, jadikan rumah sebagai sekolah minggu. Setiap rumah tangga kita, buatlah rumah kita itu sebagai sekolah minggu untuk kita mengajar anak kita untuk berdoa bersama, membaca Alkitab bersama, dan berbicara tentang Tuhan, kebaikan Tuhan setiap hari di dalam rumah kita. Jadi anak-anak yang dibesarkan dalam suasana rohani akan menjadi saksi Kristus, baik di sekolah tempat mereka belajar, baik mereka yang sudah bekerja. Di sanalah mereka akan menjadi saksi karena mereka telah belajar tentang hal-hal rohani dalam kehidupan mereka sejak kecil. Dan juga mereka akan menjadi saksi bagi Kristus di masyarakat di mana mereka berada. Jadi generasi beriman lahir dari keluarga yang dipimpin secara rohani. Jadi sebagai penutup, Mazmur 128 menegaskan bahwa kepemimpinan rohani adalah asas keluarga yang kukuh. Takut akan Tuhan membawa berkat dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga yang harmoni, yang kita dapat merasakan rumah tangga yang berharmoni kalau kita takut akan Tuhan, dan juga generasi yang beriman. Dan juga Mazmur 128 ini juga bukan untuk masa dulu saja, masa kuno, tetapi ini adalah menjadi reality bagi kita pada masa zaman sekarang ini, di mana kita akan alami keluarga, dapat dialami oleh keluarga modern dengan kepemimpinan rohani yang takut akan Tuhan. Bila kepemimpinan rohani ditegakkan, keluarga akan menikmati berkat Tuhan dalam
pekerjaan kita, dalam rumah tangga yang harmoni, dan juga dalam generasi yang beriman, walaupun kehidupan mereka mengalami kehidupan yang penuh dengan cabaran. Tetapi kalau generasi ini kita persiapkan dalam kehidupan rohani, mereka akan dapat melalui apa cabaran pun yang mereka hadapi, mereka akan dapat menghadapinya dengan teguh dalam iman mereka. Jadi kepimpinan rohani adalah asas kepada kestabilan kasih dan pembentukan generasi yang beriman. Jadi ayah, ibu, dan seluruh keluarga dipanggil untuk menjadikan Tuhan pusat kehidupan rumah tangga. Bila kepimpinan rohani ditegakkan, keluarga akan menjadi kuat, penuh kasih, dan melahirkan generasi yang hidup dalam iman kepada Kristus. Kepimpinan rohani dalam keluarga adalah panggilan Tuhan untuk setiap orang tua. Bila kasih kita kepada Tuhan menjadi dasar, firman menjadi pegangan kita, anak-anak dididik dalam iman, dan kehidupan menjadi kesaksian kita, maka keluarga yang teguh, penuh kasih, dan melahirkan generasi beriman. Terima kasih karena setia mengikut bicara sabda setiap masa.